Kita beralih ke informasi yang lainnya, pemirsa. Ini ada Putri Balkis, korban KDRT yang ditetapkan menjadi tersangka, sudah dilakukan penangguhan penahanan. Balkis sudah diperbolehkan pulang pada hari Rabu malam. Putri Balkis, tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang juga merupakan korban kasus yang sama, sudah diperbolehkan pulang setelah terjadi pertemuan antara pihak kepolisian dengan keluarga tersangka. Walau demikian, Putri Balkis sempat meminta tetap berada di Polres Depok demi keamanan. Namun pada akhirnya Putri memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Walaupun mendapatkan penangguhan tahanan, pihak kepolisian mengatakan bahwa kasus ini tetap berlanjut dan diproses secara hukum. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Putri Balkis awalnya melaporkan suaminya yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi Putri tidak menyangka bahwa suaminya juga melaporkan hal yang sama ke pihak kepolisian Polres Depok. Lantas keduanya ditetapkan menjadi tersangka. Kasus ini menjadi viral setelah adik dari Putri Balkis menceritakan tentang penjagalan kasus ini. Dalam ceritanya di sosial media, adiknya mengatakan bahwa Putri Balkis mendapatkan penahanan setelah menjadi tersangka. Namun suaminya yang juga menjadi tersangka tidak ditahan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Depok, saat ini kami sudah terhubung pemirsa dengan narasumber kami, ada Bapak Nofriansyah Siregar, ayah dari Putri Balkis. Selamat siang Pak Nofriansyah. Selamat siang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nofriansyah, saat ini kondisi dari Mbak Putri Balkis seperti apa Pak? Alhamdulillah, baik, psikis baik, setelah bertemu dengan anaknya pulang ke rumah. Oke. Lalu mengenai perkembangan kasusnya sendiri, Pak, langkah apa yang akan diambil oleh Mbak Putri? Ya langkah yang akan kita ambil akan melanjutkan kasus ini sampai tuntas. Oke, Pak Nofriansyah mungkin bisa cerita lebih detail lagi Pak mengenai kasus yang menimpa Putri Balkis. Ini mengalami kekerasan, kemudian juga suaminya ditetapkan sebagai tersangka. Cerita dari Mbak Putri seperti apa Pak mengenai kasus ini? Ya, jadi pada tanggal 26 Februari itu, ya, cerita dari Putri kalau memang pada saat malam, mereka masih makan malam bersama. Si suami menceritakan ada perselisih paham dengan adiknya yang laki-laki. Kemudian berlanjut dari menurut Putri ya, berlanjut dari cerita tersebut ya, si suami menaikkan masalah pengeluaran keuangan bulan Februari. Penjelasan itu ada dijelaskan ya, ditunjukkan catatan untuk detailnya mungkin hari kerja baru bisa di-print. Itu penjelasan dari anak saya. Nah setelah itu nggak tahu gimana terjadi keributan. Dari keributan itu ya menurut cerita anak saya, bahwa yang udah yang pernah sering terjadi itu ya, anak saya itu dipukuli sampai ditaburi bon cabe di matanya. Kemudian terakhir yang laporan dia untuk mentersangkakan anak saya itu bahwa kelaminnya itu diremas. Itu karena diremah itu gini ya, saya klarifikasi ya dari statement yang ada di luar ya. Posisi anak saya waktu itu rambutnya tuh ditarik dan mata itu yang sudah merem karena ada bubuk cabai, karena ada keringat jadi makin bercair itu ya, sudah perih katanya. Untuk meminta lepas
dampaknya itu akhirnya dia dengan refleks ya meremas suaminya. Nah, karena riwayat di suaminya memang ada penyakit hernia, ya mungkin kesakitan, ya minta dilepas. Nah, anak saya juga minta rambutnya itu dilepas. Nah, begitu anak saya lepas, baru dilepas. Nah, terus dilanjutkan lagi anak saya itu dipukuli. Nah, sampai anak saya nyari kesempatan bisa lari ke rumah sebelah. Rumah sebelah itu rumah orang adiknya si suami. Dan diselamatkanlah oleh adiknya. Kunci dari luar dikejar, kemudian dia kembali ke rumah. Si adik ipar suaminya ini menghubungi salah satu temannya dari LSM. Nah, itulah yang untuk mengevakuasi anak saya ini Putri dengan 3 anaknya. Itu LSM sempat berputar ya, mengambil situasi aman dulu. Begitu cukup aman, keluarlah anak saya masuk mobil, terus diarahkan ke Polres Depok untuk bikin pelaporan, lanjut ke visum. Setelah dari visum, dibawalah diantar pulang ya, ke rumah adiknya. Saya baru tahu besok siang, karena tidak langsung tahu, mereka tahu ya, supaya saya orang tua tidak shock ya, tidak memancing emosi dulu biar saya ya tenang lah. Baru saya tahu. Nah, langsung saya temui anak saya. Nah, seperti itu Mbak. Oke. Pak Nofriansyah, artinya Mbak Putri Balkis ini sudah mengalami kekerasan seperti ini sudah berapa lama? Sejak kapan? Sejak awal pernikahan selama 14 tahun. Oke. Dan akhirnya baru juga terungkap karena adanya peristiwa ini, atau sebelumnya juga sebenarnya sudah pernah mencoba untuk melaporkan? Jadi separuh tahun pernikahan mereka itu saya tidak tahu. Dari mulai 2014 itu saya bertahu. Itu pun anak yang pertama yang bilang ke saya dan istri saya. Anak saya tetap belum bilang. Karena selalu dalam ancaman itu dengan anak saya ternyata. Nah, anak yang pertama itulah yang menceritakan kalau datuk, nenek, bunda sering dipukul ayah. Itu pada saat itu kita lagi ada di Kuala Lumpur. Padahal di Kuala Lumpur itu kita diminta dari anak saya untuk temani kita untuk berobat suaminya. Setelah saya tahu laporan dari anak yang pertamanya, kita ke kamar hotel itu, dia sudah kabur. Berapa hari kemudian kita baru pulang. Itu yang pertama kita tahu. Cukup berapa lama ya sampai pindah sekolah, saya minta anak-anaknya itu di tempat saya. Kemudian pihak orang tua datang untuk minta maaf dan berdamai. Ya secara pribadi diri saya belum bisa menerima ya. Tapi karena faktor anak-anak tadi, anak saya bisa menerima. Begitu Mbak. Tapi begini Pak, ini kan artinya Mbak Putri Balkis ini sudah mengalami kekerasan sejak awal pernikahan. Apa yang kemudian menjadi alasan dari Mbak Balkis untuk kemudian tetap bertahan bersama suami sampai dengan saat ini? Kalau sudah bertahan, anak saya selalu berpikir ke anak. Kalau penyebabnya, selalu anak saya yang jadi pelampiasan kalau dia ada masalah di luar atau apa. Itu yang diceritakan anak saya. Baik, Pak Nofriansyah Siregar, terima kasih sudah berbagi cerita dan informasinya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentu kita juga ikut berdoa agar permasalahan ini juga bisa menemui titik terangnya nanti seperti apa. Terima kasih Pak Nofriansyah, selamat siang.